Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi bagaimana cara mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan. Baik anak-anak, untuk meningkat materi, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan. Untuk mengurutkan bilangan pecahan, yang pertama, urutan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Bagaimana caranya? Langkah yang pertama yaitu karena penyebutnya itu sudah sama semuanya, kita tinggal melihat pembilangnya saja. Kita urutkan. Setelah kita melihat pembilangnya saja, kemudian kita urutkan. Tidak usah menyamakan penyebut, karena penyebutnya sudah sama. Coba kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Kalau kita lihat, penyebutnya itu sudah sama semua, yaitu 8 semua. 3/8, 5/8, 1/8, 7/8, 6/8, 2/8, 4/8. Jika kita urutkan dari yang terkecil, kita tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilangnya kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yaitu 1, kemudian urutan yang kedua yaitu 2, kemudian 4, 3 ya, kemudian 4, kemudian 5, 6, dan 7. Kalau pembilangnya sudah kita urutkan, kita tinggal meletakkan penyebutnya saja. Ya, karena penyebutnya itu sudah sama semua, kita tinggal menurunkan saja 8-nya itu. Jadi urutan pecahan berikut dari yang terkecil menjadi 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Itu adalah bagaimana cara mengurutkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sudah sama semua. Jadi untuk mengurutkannya kita cukup dengan melihat pembilangnya saja, kemudian kita urutkan. Lalu yang nomor 2, urutan bilangan pecahan dengan penyebut yang tidak sama atau belum sama. Artinya penyebutnya itu semuanya itu berbeda. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama yaitu samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi penyebutnya kita samakan terlebih dahulu. Kemudian setelah kalau sudah sama, maka pembilangnya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Contohnya, lihat contoh yang 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kalau kita lihat, penyebutnya itu berbeda semua. Ada 3, 5, 4, 6, 2. 1/3, 2/5, 3/4, 5/6, 1/2. Penyebutnya berbeda semua. Langkah yang pertama yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Nah,
kalau kita lihat itu penyebutnya menjadi 60 semua. Mengapa menjadi 60 semua? Karena penyebut 3, 5, 4, 6, 2 itu semuanya akan menjadi angka pembagi dari bilangan 60. Kalau kita hitung bilangan yang terkecil yang bisa dibagi dengan penyebut-penyebut ini semua, yaitu bilangan 60 bisa dibagi dengan penyebut 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi dengan 2. Sehingga 60 dibagi 3 hasilnya 20, kemudian dikali 1. Hasilnya 20. Lalu yang kedua yaitu 60 dibagi 5. 60 dibagi 5 itu hasilnya 12. 12 dikali dengan pembilangnya 2 yaitu menjadi 24. Lalu yang ketiga 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 hasilnya 15. 15 dikali 3 menjadi 45. 60 dibagi 6 hasilnya 10. 10 kali 5 maka menjadi 50. Dan yang terakhir 60 dibagi 2 hasilnya 30. 30 kali 1 maka menjadi 30. Coba kita lihat bilangan yang hijau. Itu pembilangnya itu sudah urut apa belum? Kalau belum berarti ini kita lakukan urutan dari yang terkecil. Kita lihat pembilangnya karena penyebutnya sudah sama semua. Penyebutnya sudah menjadi 60 semua. Berarti 20, pembilang 20 itu miliknya pembilang 1. 24 milik pembilang 2. 40, 30 milik pembilang 1. 45 milik pembilang 3 dan 50 milik pembilang 5. Berarti urutan bilangan yang terkecil dari pecahan di atas itu adalah 1/3, 2/5, 1/2, 3/4, dan 5/6. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebut yang berbeda dari urutan bilangan? Seperti tadi pada contoh yang nomor 2. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan mencari KPK dari semua penyebutnya dengan membagi dengan bilangan prima, yaitu dari bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ini Pak Guru baru mengenalkan yang namanya bilangan prima. Padahal bilangan prima ini nanti materinya itu di materi berikutnya itu ada. Yaitu nanti mengenal bilangan prima, mencari KPK, mencari FPB. Tapi Pak Guru perkenalkan dulu dalam menyamakan penyebut ketika kita akan mengurutkan bilangan. Yang pertama yaitu mencari KPK dari semua penyebutnya dengan membagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Pak Guru akan jelaskan nanti di materi berikutnya, yaitu mengenai bilangan prima. Kita kenalkan dulu Pak Guru ya. Pak Guru kenalkan dulu yang namanya bilangan prima itu diawali dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Ini menjadi angka pembagi.
dari penyebut yang akan kita samakan. Hasil dari KPK sebagai penyebut yang baru. Itu adalah cara menyamakan penyebut yang berbeda dari urutan bilangan. Dari contoh yang nomor 2 di atas, itu terdapat penyebut 3, 5, 4, 6, 2. Penyebut yang berbeda semua, itu akan kita samakan menjadi penyebut yang baru. Maka KPK-nya bisa dicari dengan pembagian susun bawah. Contohnya yaitu sebagai berikut. Penyebut 3 dibagi bilangan prima yang pertama. Untuk membagi bilangan prima itu kita lihat penyebutnya itu bisa dibagi dengan bilangan prima yang pertama apa tidak. Kalau bilangan prima yang pertama tidak bisa dibagi berarti yang naik lagi yaitu 3. Tapi berhubung ini ada bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka yang pertama adalah bilangan 2 sebagai pembagi dari penyebut. 3 dibagi 2 karena tidak bisa maka tetap dituliskan 3. Kemudian penyebut 5 dibagi dengan 2 juga tidak bisa maka masih tetap 5. Lalu penyebut 4 dibagi 2 bisa. Hasilnya adalah 2. Dan 2 dibagi dan 6 ya, 6 penyebut 6 dibagi 2 hasilnya 3. Yang terakhir yaitu penyebut 2 dibagi dengan 2 hasilnya 1. Ini pembagian yang pertama. Hasilnya itu yang terakhir itu yang paling bawah itu 1 semua. Kemudian kita bagi lagi, yaitu dengan bilangan prima lagi, yaitu masih ada yang bisa dibagi dengan 2, maka dibagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap dituliskan 3. 5 dibagi 2 tetap dituliskan 5 karena tidak bisa dibagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 3. 1 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 1. Masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima, yaitu bilangan 3, 5, 1, 3, 1 itu tidak bisa dibagi dengan 2. Berarti angka pembaginya itu naik, yaitu dibagi bilangan prima 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 tidak bisa maka tulis 5 saja. 1 dibagi 3 tetap ditulis 1. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 1 dibagi 3 maka ditulis 1 saja. Kita tinggal satu bilangan yang belum dibagi yaitu bilangan 5. Karena dibagi bilangan prima 3 tidak bisa maka naik lagi yaitu bilangan prima yang ketiga yaitu sebagai pembagi. Maka dibagi dengan bilangan prima 5. 1 dibagi 5 tetap ditulis 1 karena tidak bisa. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian yang selanjutnya itu tetap 1 semua. Karena dibagi 5 sudah tidak bisa dibagi. Maka bawah sendiri ini harus 1 semua. Coba kita lihat angka atau bilangan yang warnanya kuning. Ini sebagai pembagi. Yaitu dari hasil bilangan prima ini yang menjadi pembagi dari penyebut 3, 5, 4, 6, dan 2. Oleh karena itu yang warnanya kuning, bilangan yang warnanya kuning itu yang namanya KPK. KPK kalau disingkat itu kelipatan persekutuan kecil. Itu materi nanti di selanjutnya. Pak Guru tidak akan jelaskan dulu karena ini belum masuk materi tersebut. Oleh karena itu KPK-nya adalah
2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Nah, itu 60 menjadi penyebut yang baru. Dari penyebut 3, 5, 4, 6, 2. Dari contoh 2 tadi. Kemudian materi yang kedua, yaitu bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan. Untuk membandingkan bilangan pecahan, yang pertama, membandingkan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Caranya cukup dengan melihat pembilangnya saja. Kemudian bandingkan dengan tanda. Yang pertama, lebih kecil atau kurang dari, atau lebih dari, kurang dari, ya, lebih kecil atau kurang dari. Kemudian tanda lebih besar atau lebih dari. Dan yang terakhir, tanda sama dengan atau senilai. Contoh yang pertama. Contoh pertama yaitu ada bilangan 5/8 dengan 3/8. Itu kalau dibandingkan 5/8 dengan 3/8 itu bagaimana caranya? Itu seperti ini. Kita lihat penyebutnya itu tidak sama. Maka kita samakan dulu, yaitu dengan mencari KPK seperti tadi. Itu bilangan 3 dan 4 itu bisa dibagi dengan bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan keduanya ini. Ternyata 3 dan 4 itu bisa dibagi dengan 12. Sehingga 12 dibagi 3 hasilnya 4 kali 2, 8. Tulis di atas. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Penyebutnya sudah sama, yaitu penyebut baru ini, yaitu 12. Pembilangnya sudah ketemu, yaitu 8 dan 9. Kalau kita lihat 8 dan 9 itu lebih kecil dari 9. 8 lebih kecil dari 9. Sehingga 8 itu miliknya 2, 9 miliknya 3. Oleh karena itu, perbandingannya adalah 2/3 kurang dari atau lebih kecil daripada 3/4. Contoh berikutnya. Itu ada 3/4 dengan 3/8. Penyebutnya itu menjadi 8. Itu karena bilangan tersebut adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi dengan penyebut 4 dan penyebut 8. Kalau kita lihat nanti di mencari KPK-nya itu nanti bagus jelaskan di berikutnya nanti ini ya. Setelah ini ada seperti tadi, yaitu penyebutnya ketemunya 8 melalui mencari KPK. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 2 kali 3 ketemunya 6. 8 dibagi 8 hasilnya 1. 1 kali 3 ketemunya 3. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal kita bandingkan. Itu pembilangnya 6 dan 3. Ternyata 6 itu lebih besar daripada 3. 6 miliknya 3/4, 3/8 miliknya 3/8. Ya, masih tetap 3/8 karena penyebutnya 8. Oleh karena itu, perbandingannya adalah 3/4 lebih besar atau lebih dari 3/8. Cara menyamakan penyebut yang berbeda dari perbandingan pecahan.
Itu yang tadi ya, mengapa penyebutnya yang baru itu menjadi seperti itu. Ya. Langkah yang pertama yaitu mencari KPK dari kedua penyebutnya dengan membagi bilangan prima ya, antara 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Sama seperti tadi ketika mengurutkan ya, dengan mencari KPK untuk menghasilkan penyebut yang baru. Hasil dari KPK sebagai penyebut yang baru. Dari contoh 2 di atas, yaitu yang 3/8 dengan 3/4 dengan 3/8, itu terdapat 2 penyebut yang berbeda, yaitu penyebut 4 dan 8. Maka KPK-nya bisa dicari dengan pembagian susun bawah, yaitu seperti tadi sebagai berikut. Penyebut 4 dibagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Karena bilangan 2 dan 4 masih bisa dibagi dengan bilangan prima 2, maka dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima 2, sehingga dibagi 2 lagi. 1 dibagi 2 hasilnya tetap 1 karena tidak bisa dibagi. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Hasil akhirnya itu harus 1 semua. Coba kita lihat bilangan yang warnanya biru muda ini ya, 222. Ini adalah sebagai hasil KPK-nya. Oleh karena itu KPK-nya adalah angka yang biru, ini biru muda adalah 2 kali 2 kali 2. Sehingga hasilnya 8, yaitu sebagai penyebut yang baru tadi. Dalam perbandingan kedua bilangan pecahan 3/4 dan 3/8. Penyebutnya itu 8. Semuanya nanti dalam menyamakan penyebutnya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oleh karena itu, silakan kalian bisa latihan soal di rumah. Ya. Nah, berikut ini Pak Guru akan beri tugas yang kelima untuk matematika. Tugas yang pertama yaitu urutkan pecahan berikut. Ya. Yang pertama 2/7, 4/7, 6/7, 3/7. Itu adalah penyebutnya sama semua. Kemudian yang kedua, penyebut yang berbeda 5/12, 5/6, 2/3, 2/2 dan 3/4. Soal yang kedua, tuliskan perbandingan pecahan berikut. Perbandingannya itu tandanya apa? Yang pertama yaitu yang A 6/11 dengan 6/7. Perbandingannya apa? 5/9 dengan 3/4. Kemudian 7/10 dengan 7/9. Caranya seperti tadi yang Pak Guru jelaskan di atas. Baik anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.